Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Pak Umar dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 semester genap. Anak-anakku yang hebat, kali ini Pak Umar akan menjelaskan bab 10, yaitu dengan tema Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan sholat qashar. Anak-anakku yang hebat, sebelum kita memasuki pada materi, oleh karena itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Baik, anak-anakku yang hebat, kita akan mempelajari bab 10, yaitu Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan sholat qashar. Pada bab ini ada 2 poin yang harus kita pelajari bersama. Yang pertama, ketentuan-ketentuan sholat jamak, dan yang kedua, ketentuan-ketentuan sholat qashar. Sebelum sampai kepada apa itu sholat jamak dan seterusnya, terlebih dahulu kita harus tahu kompetensi dasar dalam bab 10 ini. Adapun kompetensi dasar pada bab 10 ini adalah 3.10, memahami ketentuan sholat jamak dan sholat qashar. 4.10, mempraktikkan sholat jamak dan sholat qashar. Anak-anakku yang hebat, selanjutnya apa tujuan pembelajaran pada kali ini? Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini diharapkan peserta didik mampu: 1. Menjelaskan pengertian sholat jamak dan sholat qashar. 2. Menerangkan syarat-syarat sholat jamak dan sholat qashar. 3. Menjelaskan macam-macam sholat yang bisa dijamak atau sholat yang bisa diqashar. 4. Menunjukkan contoh tata cara sholat jamak dan sholat qashar. Serta yang kelima, mempraktekkan sholat jamak dan sholat qashar. Anak-anakku yang hebat, sekarang mari kita masuk pada materi yang pertama, yaitu ketentuan-ketentuan sholat jamak. Yang pertama, pengertian sholat jamak. Jamak, kalau kita artikan adalah mengumpulkan atau menggabungkan. Maksudnya, sholat jamak adalah 2 sholat yang dikerjakan dalam satu waktu. Misalnya sholat duhur dan asar dikerjakan pada waktu duhur atau waktu asar. Sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan di waktu maghrib atau di waktu isya. Nah, itu pengertian daripada sholat jamak. Kemudian setelah kita tahu pengertian daripada sholat jamak, dilanjutkan yang kedua, yaitu macam-macam daripada sholat jamak. Macam-macam sholat jamak itu ada 2. Yang pertama, sholat jamak takdim. Artinya, 2 sholat fardu yang dikerjakan di awal waktu.
Misalnya sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur. Maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Itu contoh daripada sholat jamak takdim. Kemudian yang kedua, sholat jamak takhir. Apa itu sholat jamak takhir? Sholat jamak takhir itu artinya dua sholat tadi dikerjakan di akhir waktu. Misalnya sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya. Zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar. Nah, itu macam-macam dari sholat jamak. Anak-anakku yang hebat, setelah kita tahu macam-macam daripada sholat jamak, dilanjutkan sekarang sebab-sebab sholat jamak. Perlu kalian ketahui bahwa kalau tidak ada sebab-sebab sholat jamak, kita tidak diperbolehkan menjalankan sholat jamak. Oleh karena itu, di antara sebab-sebab sholat jamak, satu, musafir. Artinya orang yang bepergian jauh dengan tujuan baik. Nah, bepergian jauh itu dengan batas tempuh atau jarak minimal kurang lebih 90 km. Nah, jika kalau kita sudah melebihi 90 km atau katakanlah 90 km, maka kita diperbolehkan melakukan sholat jamak. Misalnya, biasanya di SMP 1 dekat, khususnya di kelas 8, itu diadakan yang nama studi tour kembali. Nah, jarak antara Bali dan Lamongan atau Lamongan dan Bali itu sudah melebihi daripada jarak minimal yang ditempuh, sehingga kita boleh melakukan sholat jamak. Kemudian sebab yang kedua adalah sakit. Jika dalam keadaan sakit, kita diperbolehkan menjamak sholat. Yang ketiga, gangguan cuaca atau gangguan iklim. Misalnya, bencana alam, tanah longsor, hujan hebat yang disertai angin puting beliung, atau yang disertai halilintar atau jika kita sudah dalam sebab-sebab tersebut, maka diperbolehkan menjalankan sholat jamak. Anak-anakku yang hebat, selanjutnya syarat sah sholat jamak. Maksudnya apa? Maksudnya sholat jamak itu sah jika memenuhi syarat sahnya sholat jamak. Yang pertama adalah syarat sah sholat jamak takdim. Nah, syarat sah sholat jamak takdim, satu, berniat mengerjakan jamak takdim. Jadi kita harus berniat dulu. Jadi niat adalah merupakan pokok kunci daripada amalan. Innama a'malu biniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Makanya kita harus niat dulu. Pertama, niat mengerjakan sholat jamak. Kedua, sholat yang dijamak dikerjakan secara berurutan. Ketiga, tidak boleh diselingi apapun antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Itu syarat sahnya sholat jamak takdim. Kemudian yang kedua, syarat sah sholat jamak takhir. Syarat sah jamak takhir, satu, berniat melakukan sholat jamak takhir pada masuk awal sholat yang pertama. Maksudnya pada waktu sholat yang pertama, kita sudah berniat menjamak sholat jamak takhir tersebut. Yang kedua, sholat yang dijamak dilakukan secara berurutan. Ketiga, antara sholat jamak yang pertama dengan sholat jamak yang kedua tidak boleh diselingi apapun. Itu syarat
misalnya sholat jamak takbir. Anak-anakku yang hebat. Selanjutnya kita mempelajari tentang ketentuan-ketentuan sholat qashar. Yang pertama, pengertian sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Sholat qashar adalah meringkas bilangan rakaat dalam sholat fardu dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Oleh karena itu, yang boleh diqashar adalah sholat fardu yang memiliki bilangan rakaatnya 4. Misalnya, sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Nah, sekarang sholat jamak qashar. Apa itu jamak qashar? Maksudnya sholat jamak qashar itu di mana kita melakukan sholat jamak sekaligus diqashar. Nah, ini adalah jamak qashar. Nah, caranya apabila yang dikerjakan sholat zuhur dan asar dengan jamak takbir dan qashar, maka zuhur dulu 2 rakaat dengan niat jamak takbir dan qashar, kemudian baru sholat asar dan sekaligus juga di qashar, sehingga menjadi 2 rakaat di sholat zuhur, 2 rakaat di sholat asar. Nah, kalau yang kita kerjakan itu antara sholat maghrib dan sholat isya, maka sholat maghrib tetap menjadi 2 rakaat. Saya ulangi, sholat maghrib tetap menjadi 3 rakaat, yang isyanya baru boleh diqashar. Karena ingat, yang boleh diqashar hanyalah sholat yang memiliki bilangan 4 rakaat. Nah, ini kita lanjutkan. Adapun niat sholat zuhur jamak takbir dengan qashar jika dilafadzkan sebagai berikut. Nah, ini jika kalau kita lapatkan lapat dari sholatnya tersebut di sana. Usolli fardhu dzukri rakaataini masyamu'an bil asri jam'at taqdimi qasran lillahi ta'ala. Aku berniat sholat fardu 2 rakaat dijamak dengan asas secara jamak takdim dan qashar karena Allah Ta'ala. Ini tentang sholat jamak tentang sholat jamak maupun sholat qashar. Anak-anakku yang hebat, dari 1 sholat jamak dan sholat qashar sudah selesai. Oleh karena itu, pada akhir ini Pak Umar akan memberikan tugas yang berupa evaluasi. Nah, dalam evaluasi ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Jelaskan pengertian tentang sholat jamak. 2. Jelaskan macam-macam sholat jamak. 3. Sebutkan sebab-sebab sholat jamak. 4. Jelaskan pengertian tentang sholat qashar. 5. Sebutkan sholat yang boleh diqashar. Nah, pada jawaban ini nanti, setelah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada Pak Umar atau tugas yang diberikan pada Pak Umar lewat pembelajaran daring ini, maka jawaban kalian kirim melalui WA group. Kali lagi, jawaban nanti dikirim melalui WA group. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, syukran jazila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.